Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan bukan hanya itu saja, bukan hanya syahrul doa, tapi Ramadan juga ikhwatu fiddin mengingatkan kita kepada hari akhir. Ketika antum dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada makan, tidak ada minum. Di padang mahsyar itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, lapar dan haus. Matahari di atas kepala 1 mil, keringat bercucuran. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita diingatkan kepada hari itu, hari di mana kita tidak akan makan dan minum. Maka ketika orang berpuasa itu harusnya diingatkan dengan hari itu. Makanya kenapa Ramadan itu disebut syahrut taghyir, bulan mudah orang itu merubah diri. Karena hidayah itu paling banyak di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk, dan petunjuk yang paling banyak diberikan Allah, dan yang menerima petunjuk di bulan Ramadan jauh lebih besar dibandingkan di bulan yang lainnya. Orang yang masuk Islam itu banyak di bulan Ramadan. Orang yang bertobat itu banyak di bulan Ramadan. Sampai-sampai artis saja tidak pakai jilbab di bulan Ramadan. Kenapa? Menghormati Ramadan katanya. Walaupun habis Ramadan dicabut lagi kadang-kadang. Ya ikhwan, ada orang yang berubah itu walaupun hanya karena malu menghormati Ramadan, tapi kan dia berubah dia. Coba kalau seandainya perubahan itu diteruskan sampai di luar Ramadan, dapat hidayah terus dia. Ya wajar ikhwan. Kenapa kemudian manusia itu mudah berubah di bulan Ramadan? Jangan lagi manusia, alam semesta lo bisa berubah di bulan Ramadan. Alam semesta ini semua berubah di bulan Ramadan. Pintu langit terbuka semuanya, pintu sorga terbuka semuanya, pintu neraka tertutup semuanya, setan-setan diborgol. Ini terjadi perubahan luar biasa. Alam semesta, sak sorganya, sak nerakanya, sak setannya lo berubah. Gimana kita tidak berubah? Alam semesta aja bisa berubah, masa kita tidak bisa berubah itu? Makanya Ramadan itu syahrut taghyir, karena kita diingatkan dengan padang mahsyar. Harus punya rasa takut sebelum kita betul-betul kelaparan di akhirat kan gitu. Maka buatlah perubahan di bulan Ramadan, karena hidayah di bulan Ramadan itu lebih mudah. Dan itu kita saksikan ikhwan. Coba perhatikan, solat yang paling banyak dilakukan selama setahun di bulan apa? Di bulan Ramadan. Sampai ada masjid ini walaupun lantai 2 tidak muat, sampai keluar pula, sampai pakai terpal lagi, saking banyaknya. Belum lagi budaya orang baca Quran sama di zaman Rasul. Di zaman Rasul jangan lagi di luar Ramadan, jangan lagi di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja, di rumah-rumah kaum muslim itu keluar suara Al-Quran persis seperti suara tawon. Sampai Nabi SAW pernah keluar di luar Ramadan nih, Nabi mendengar bacaan Quran keluar dari rumah-rumah para sahabat. Tapi Rasul tertarik dengan satu rumah karena suaranya indah. Nabi SAW berdiri di rumah itu lama sekali, dia dengarkan bacaan sahibul bait itu. Rupanya di dalam rumah itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Indah sekali bacaannya. Rasul sampai takjub, sampai tidak terasa berdiri lama di malam itu, sampai hampir mendekati subuh. Kemudian Nabi SAW setelah itu pulang sholat subuh. Setelah sholat subuh dia panggil Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, ya Abu Musa, semalam aku berdiri di samping rumahmu, sementara kau melantunkan Al-Quran, demi Allah la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu indah seperti Daud kalau melanggamkan Zabur. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau aku tahu kau ada di samping rumahku, ku indahkan lagi bacaanku. Saya nggak tahu aja saya, bukan itu. Tapi lihat tuh rumah-rumah para sahabat keluar Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Tapi sayang di zaman sekarang ini sudah enggak, paling di masjid-masjid saja. Kalau antum masuk perumahan itu yang keluar suara apa coba? TV dikeras-kerasin, dangdut macam-macam di situ. Nggak ada lagi suara Quran. Tapi di masjid-masjid alhamdulillah masih ada gitu kan di bulan Ramadan itu. Ada yang sampai jam 2 tuh, nggak peduli tetangganya terganggu atau enggak, pokoknya ngaji saja.
Setelah dilihat di masjid rupanya kaset. Masyarul muslimin yang dimuliakan, intinya bahwa masih ada orang yang baca Quran itu paling banyak di bulan Ramadan. Di Ramadan itu jarang. Bahkan orang yang tidak baca Quran saja dia bisa mendengar Quran dibaca. Sedekah paling banyak dilakukan di bulan Ramadan. Banyak orang kalau sore-sore datang ke masjid bawa iftar. Luar biasa. Karena Rasul mengatakan man fattara shaim, barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, kana lahu ajru shaim, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa. Berbondong-bondong orang yang datang ngantar iftar ke masjid sampai di jadwal di perumahan itu. Coba kalau di luar Ramadan, mikir dia bawa-bawa makanan ke masjid. Kenapa? Karena lihat pahala yang luar biasa, hidayah ada di situ. Maka Ramadan kesempatan syahrul taghyir, merubah akhlak, ya. Makanya Ramadan itu madrasah penggemblengan kita. Ketika di luar Ramadan minimalnya adalah bekas-bekas Ramadannya. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mengajarkan banyak hal, terutama dua sifat yang menjadikan orang masuk surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Dua sifat ini paling banyak Allah memasukkan manusia ke dalam surga karena kesabarannya. Makanya Allah mengatakan apa? Ketika para malaikat menyambut orang yang masuk surga, apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga karena kesabaran kalian. Artinya sabar ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Karena malaikat ngomong begitu. Ketika orang masuk surga, itulah sambutan malaikat. Salamun alaikum bima sabartum, karena kesabaran kalian. Yang kedua syukur. Makanya para nabi itu banyak disifati dengan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Dan sabar bisa diraih dengan puasa, sementara syukur bisa diraih dengan qiyamul lail. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW sudah menua usianya, kemudian pecah-pecah kakinya, datang Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sudahlah, kau sudah tua, tengok kakimu bengkak-bengkak, cukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tidak perlu lagi mengerjakan yang sunnah. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ketika Aisyah meminta agar Rasul berhenti sholat malam, Rasul mengatakan tidak. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Dari sini menunjukkan bahwa sholat malam itu melahirkan syukur, dan puasa itu melahirkan sabar. Dan sabarnya mencakup tiga. Orang puasa itu mencakup tiga kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi ketentuan qada dan qadar. Itu ada di puasa semua tiga-tiganya. Sabar melaksanakan perintah untuk tidak makan, tidak minum sampai terbenam matahari. Sabar, karena ini perintah. Kemudian sabar untuk tidak terjerumus kepada larangan. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Menggauli istri itu halal, siapa yang bilang haram? Tetapi dilarang. Di bulan Ramadan kan dilarang, tidak boleh orang puasa menggauli istrinya. Yang halal lo dilarang, bagaimana mungkin kemudian yang haram? Yang mubah saja dilarang, makan minum itu kan mubah, tapi dilarang juga, apalagi yang haram. Kemudian ketika kita merasakan lapar, haus, itu takdir Allah Azza wa Jalla. Maka tiga-tiga kesabaran itu ada dalam puasa. Makanya kenapa puasa itu pahalanya tidak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar akan diberikan tanpa batas. Makanya puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan mengganjarnya. Begitu juga syukur. Maka dua sifat ini terkumpul deh, penyabar dan bersyukur. Sabar dengan puasa, syukur dengan qiyam al-lail.